Berapa banyak keluarga yang berakhir luka dan akhirnya menjadi hancur hanya karena kekayaan, hanya karena uang. Kalau hari ini engkau berpikir bahwa uang, kekayaan itu yang paling utama, yang harus engkau buru dalam hidup ini, sehingga engkau mengabaikan banyak hal yang penting dalam hidupmu. Kebahagiaan yang sejati tidak bisa dibeli dengan uang. Semua didapat hanyalah dalam pekerjaan tangan kuasa Tuhan. Haleluya, haleluya. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Selamat pagi, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita boleh berada di minggu terakhir di bulan Juli ini. Kita percaya bahwa penyertaan Tuhan Yesus akan terus sempurna di dalam hidup kita. Dan saat ini kita akan memulaikan ibadah kita. Saudara bisa menyaksikan, mengikuti ibadah melalui medsos saudara masing-masing. Dan juga Sobat Kasih boleh mengikuti ibadah melalui Radio Proskuneo 105,8 FM. Mari saudaraku siapkan hatimu, tundukkan kepalamu, kita akan satu di dalam doa. Oh haleluya Tuhan Yesus, haleluya Roh Kudus. Kami sungguh mengucap syukur buat segala kebaikan dan penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Engkau sungguh luar biasa bagi kami Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami akhir-akhir ini Tuhan Yesus, tetapi kami mau menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang mampu, Engkau yang mengetahui keadaan kami saat ini Tuhan Yesus. Untuk itu pada saat ini Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu Bapa. Kami rindu memberikan yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Kami mau belajar menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Ya, Tuhan. Dan saat ini kami membuka hati kami seluas-luasnya, selebar-lebarnya, untuk Roh Kudus-Mu bekerja di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Saat ini Tuhan Yesus, sebelum kami menaikkan pujian dan penyembahan kami kepadamu, kami berdoa Tuhan, apabila ada kuasa-kuasa di luar Engkau yang mau mencoba-coba mengganggu jalannya ibadah kami pada saat ini, kami bersepakat, kami bersatu hati, kami hancurkan, kami patahkan di dalam nama Yesus. Darah Yesus berkuasa. Kami sungguh percaya hanya Engkau yang layak kami puji dan kami tinggikan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati ibadah kami saat ini Tuhan. Kami percaya ibadah kami pada pagi hari ini menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami kembalikan segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan hanya layak bagi Engkau Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Oh haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari kita kasih tepuk tangan bagi Tuhan Yesus kita. Haleluya. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Lagi katakan, Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Mari dengan iman katakan, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti
besar dalam hidup kami Tuhan. Lagi katakan, Tuhan Kau sempurna. Ya Tuhan Yesus, dalam rencana dan karyamu bagi kami Tuhan. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Angkat tanganmu dan katakan, Hidupku menggenapi firman-Mu. ya Tuhan Yesus, Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, Kau bersama dan Kau di dalamku Tuhan. di dalamku, jadi bukti kebesaran Hidupku menggenapi firman-Mu. kami percaya Tuhan, Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari dalam hadirat Tuhan jemaat bangkit berdiri. Mari saudaraku bangkit berdiri dan katakan, Hidupku menggenapi firman-Mu. amin Tuhan. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku Kau Tuhan, bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. lagi dengan keyakinan katakan, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Sungguh benar hidup kami adalah bukti kebesaran-Mu Tuhan Yesus. Dan saat ini kami semua mau lebih lagi bersukacita di dalam Engkau. Kita semua yang rindu bersukacita di dalam Tuhan bersama katakan, amin. Amin. Kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Kami mau terus bersukacita di dalam Engkau Tuhan. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Amin Tuhan. Masuk gerbang-Nya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersukacita sekarang, tinggikan Dia. Lagi nyanyikan. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Amin Tuhan. Masuk gerbang-Nya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersukacita sekarang, tinggikan Dia. Dengan sukacita katakan, Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan kami dan terangkat Tuhan. tanganku terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Haleluya. Lagi saudara, dengan sukacita kita mau nyanyikan pujian ini bagi Tuhan. Katakan, Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur. amin Tuhan. Masuk gerbang-Nya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersukacita sekarang, tinggikan Dia. Mari katakan,
Buat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami tangan kami terangkat kepadamu dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. lagi katakan Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. haleluya. Engkau bertata di atas pujian umat-Mu. Haleluya. Kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Saudara silakan duduk kembali. Haleluya, kita akan memberikan persembahan. Mari saudara yang di rumah boleh mempersiapkan persembahanmu. Sebelum kita memberi yang terbaik, mari tundukkan kepala, kita berdoa. Sungguh kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan demi kesempatan yang Engkau sudah berikan dalam kehidupan kami. Kami boleh memuji meninggikan Engkau di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, lewat nyanyian kami, lewat puji-pujian kami, Ya, Tuhan Yesus. hatimu boleh disenangkan. Amin, haleluya. Tiba saatnya pagi hari ini Tuhan, kami mau belajar memberi yang terbaik untuk Engkau. Yesus Tuhan. Biarlah apa yang kami berikan ini Tuhan, boleh Tuhan pakai untuk pekerjaan-Mu di tempat Ya ini. Tuhan Yesus. Engkau berkati setiap tangan-tangan yang memberi Ya, Tuhan. Tuhan. Engkau berkati keluarga mereka, Engkau berkati usaha pekerjaannya Tuhan. Semuanya diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami siap memberi dengan penuh sukacita. Haleluya. Tuhan Yesus. Amin. Saudara boleh berikan persembahanmu. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, amin. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Mari angkat tanganmu. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, amin. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari dengan iman. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti, ini iman percaya kami Tuhan, Kau selalu yang terbaik dalam hidup kami. Mudah dimengerti.
cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita. Oh Yesus Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, Kau sumber pertolongan kami. Terima kasih Yesus, haleluya. Engkau pengharapan kami Tuhan, Engkau satu-satunya yang kami andalkan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, tiada seperti-Mu Tuhan. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kuasa-Mu nyata dalam hidup kami. Haleluya. Penuhi kami dengan Roh-Mu Tuhan. Haleluya. Mari terus angkat suara-Mu, sebab Engkau Tuhan yang layak terima pujian, Kau yang layak disembah. Tiara barala barala basikarana barala barala barala. Tiara barala basikarana barala 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 basikarana barala. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Hanya Engkau yang dapat kami andalkan dalam hidup kami Tuhan. Engkau sumber kekuatan dalam hidup kami. Amin. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku?
hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kita kasih tepuk tangan bagi Allah kita. Sama-sama katakan, kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Mari kita bangkit berdiri bersama. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Benar Tuhan, Engkau adalah menara, perisai, perlindungan dalam kehidupan kami. Dalam segala keadaan, Engkau Allah hadir, menyertai, memelihara dan menolong kami. Terima kasih untuk waktu hari ini. Kami boleh bersama-sama menaikkan pujian, penyembahan kami di hadapan Tuhan. Dan kami percaya setiap pujian, penyembahan yang kami naikkan dengan segenap hati kami, dengan ketulusan hati kami, yang menghargai dan menghormati Engkau. Engkau hadir dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saatnya bagi kami untuk belajar merenungkan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua, seluruh sidang jemaat-Mu, dimanapun mereka berada. Kiranya pemberitaan firman ini akan senantiasa memberikan kami pedoman, menguatkan kami, menuntun kami, sehingga kami terus memandang Engkau, Allah yang senantiasa menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sambut pemberitaan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Puji Tuhan, kita bersyukur kurang lebih 5 bulan kita beribadah secara online. Dan kita percaya bahwa sepanjang kita beribadah secara online,
dan kita tidak bertatap muka, berjumpa secara langsung, kita percaya bahwa Tuhan tetap hadir, menyertai, menopang dan menolong kita sekalian. Dan pagi hari ini kita beribadah di hari Minggu terakhir di bulan Juli, itu semua karena pemeliharaan dan penyertaan Tuhan bagi kita sekalian. Dan hari ini kita akan bersama belajar kebenaran firman Tuhan dengan satu tema, tangan Allahku yang murah melindungiku. Tangan Allahku yang murah melindungiku. Mari bersama kita membaca Alkitab kita di dalam Nehemia pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8. Nehemia pasal 2 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8. Saya akan membacakan bagi kita sekalian ayat demi ayat dari Nehemia pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi perikop Nehemia diutus ke Yerusalem. Pada bulan Nisan, tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta, ketika menjadi tugasku untuk menyediakan anggur, aku mengangkat anggur dan menyampaikannya kepada raja. Karena aku kelihatan sedih, yang memang belum pernah terjadi di hadapan raja. Bertanyalah ia kepadaku, mengapa mukamu muram walaupun engkau tidak sakit? Engkau tentu sedih hati. Lalu aku menjadi sangat takut. Jawabku kepada raja, hiduplah raja untuk selamanya. Bagaimana mukaku tidak akan muram kalau kota tempat pekuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api. Lalu kata raja kepadaku, jadi apa yang kau inginkan? Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Kemudian jawabku kepada raja, jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku supaya aku membangunnya kembali. Lalu bertanyalah raja kepadaku, sedang permaisuri duduk di sampingnya, berapa lama engkau dalam perjalanan? Dan bilakah engkau kembali? Dan raja berkenan mengutus aku, sesudah aku menyebut suatu jangka waktu kepadanya. Berkatalah aku kepada raja, jika raja menganggap baik, berikanlah aku surat-surat bagi bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat, supaya mereka memperbolehkan aku lalu sampai aku tiba di Yehuda. Pula sepucuk surat bagi Asaf, pengawas taman raja, supaya dia memberikan aku kayu untuk memasang balok-balok pada pintu gerbang di benteng bait suci, untuk tembok kota dan untuk rumah yang akan kudiami. Dan raja mengabulkan permintaanku itu karena tangan Allahku yang murah melindungi aku. Itulah tema firman Tuhan hari ini. Dari Nehemia pasal 2 ayat 1 sampai dengan 8. Tangan Allahku yang murah melindungiku. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, disadari atau tidak, pemahaman orang terhadap Allah itu akan berdampak atau berpengaruh bagaimana ia menjalani hidupnya. Saudara-saudaraku yang kekasih, orang yang percaya Allah itu ada akan menjalani hidupnya secara berbeda dengan orang yang tidak percaya Allah itu ada. Saudara-saudara, bahkan di antara orang yang percaya juga ada perbedaan di dalamnya. Saudara, mereka yang menjalani kehidupan karena ada yang percaya Allah itu ada, lalu dia memikirkan dengan serius bahwa betul Allah itu ada. Tetapi ada orang yang tidak serius memikirkan tentang Allah, walaupun dia percaya Allah itu ada. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Nah, pandangan pemahaman tentang Allah itu akan berdampak bagaimana orang itu menjalani hidupnya. Saudara, suatu hari ada seorang anak kecil bernama Hattie Mae White. Nah, Hattie Mae White ini pergi ke gereja dekat rumahnya. Tapi karena dia berpenampilan lusuh, waktu dia masuk di sekolah minggu di gerejanya, anak-anak di dalam gereja itu tidak mengizinkan dia masuk dan berkata kepada Hattie bahwa ruang ini tidak cukup untuk menampungmu.
Lalu anak itu keluar saudara, di depan gereja dia menangis. Waktu dia menangis saudaraku yang kekasih, pendeta Russell kebetulan lewat di depan gereja itu. Dan kemudian melihat Hetty menangis. Dia tanya, "Nak, kenapa kamu menangis?" Lalu anak itu bilang, "Saya tidak dapat sekolah minggu." Jawab Hetty kepada pendeta itu. Lalu pendeta itu melihat penampilan dari Hetty. Pendeta itu mengerti kenapa Hetty tidak diizinkan oleh anak-anak lain masuk ke sekolah minggu. Lalu pendeta itu mengajak Hetty masuk ke dalam gereja, ruang gereja. Dan kemudian dia memberikan tempat duduk kepada Hetty. Dan sejak itu Hetty mengikuti ibadah. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Lalu beberapa waktu kemudian Hetty hanya berumur pendek saudara. Dia hanya berumur 2 tahun, dalam waktu 2 tahun dia meninggal dunia saudara. Waktu dia meninggal saudara, ibunya datang ke gereja. Lalu ibunya membawa sebuah dompet yang lusuh, lalu memberikan kepada pendeta, "Ini titipan dari Hetty." Dan pendeta itu membuka titipan itu, dompet itu. Dan ternyata ada uang sejumlah 57 sen. Dan ada sebuah catatan di dalam dompet itu. Catatan itu berbunyi begini, "Uang ini untuk membantu pembangunan gereja kecil, agar gereja tersebut diperluas sehingga lebih banyak lagi anak bisa ditampung dan bisa menghadiri sekolah minggu." Saudara, rupanya sejak peristiwa itu Hetty menabung saudara. Dan dia menabung untuk pembangunan gereja. Saudara-saudara, sang pendeta ini kemudian dia tergugah hatinya, lalu dia menyaksikan kepada sebanyak mungkin orang. Dan saudara, luar biasa, dari peristiwa yang disaksikan oleh pendeta itu, dari uang 57 sen itu, kemudian ada begitu banyak orang menyumbangkan dananya. Terkumpullah dana $250.000 berawal dari 57 sen itu. Saudara-saudaraku yang kekasih, dari uang $250.000 itu berdirilah sebuah gereja baptis yang mempunyai daya tampung 3.300 orang. Saudara, bukan cuma itu saudara, terbangun sebuah universitas tempat ribuan mahasiswa belajar. Dan juga dibangun sebuah rumah sakit dengan nama Good Samaritan Hospital. Dan sebuah bangunan khusus untuk sekolah minggu dengan ratusan guru-guru sekolah minggu yang mengajar. Saudaraku, dari kisah ini kita dapat melihat bahwa orang yang memiliki relasi dengan Allah akan memiliki hati yang peka terhadap hatinya Allah, sehingga ia terbeban pada pekerjaan Allah. Ini yang saya maksud saudaraku yang kekasih, bahwa pemahaman tentang Allah akan berdampak dan berpengaruh bagaimana orang itu menjalani hidupnya. Saudara ingat kisah Yusuf saudara? Yusuf itu satu kali digoda oleh istri Potifar. Untuk apa saudara? Untuk berzinah, tidur dengan dia. Dan Yusuf berkata kepada istri Potifar, "Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar dan melakukan dosa ini terhadap Allah?" Saudara, dia tidak hanya berkata di hadapan Allah, tetapi dia juga berkata, "Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan besar dan dosa ini terhadap Allah?" Saudara, konsep Yusuf tentang Allah itu membuat dia tidak melakukan dosa perzinahan itu. Saudara ingat cerita Sadrak, Mesak dan Abednego, 3 orang muda saudara dalam kitab Daniel. Di sana diceritakan mereka diminta untuk menyembah patung Raja Nebukadnezar. Lalu mereka tidak bersedia menyembah patung itu. Dan karena mereka tidak bersedia saudara, maka mereka akan dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan mereka masih diberi kesempatan untuk menyembah patung itu. Dan kalau mereka menyembah patung itu, mereka akan dilepaskan dari hukuman api yang menyala-nyala itu. Tapi saudaraku yang kekasih, ketiga orang ini berkata, "Jika Allah yang kami sembah itu mau dan melepaskan kami dari api yang menyala-nyala, maka Ia akan melepaskan dan Dia sanggup melepaskan kami." Saudara, tetapi jika Dia tidak melepaskan kami,
kami tetap tidak akan mau menyembah patung itu. Saudara-saudaraku yang kekasih, dalam keyakinan Sadrak, dalam keyakinan Mesak, dalam keyakinan Abednego tentang Allah itu, sekalipun Allah tidak melepaskan mereka, itu berarti ada maksud Allah dan mereka terima itu sebagai maksud dari Allah, dan itu menjadikan mereka tetap tidak mau menyembah patung Nebukadnezar. Saudara, kalau kita belajar tentang Alkitab, ada banyak contoh-contoh yang lain dalam Alkitab tentang bagaimana orang yang percaya kepada Allah itu berdampak dalam kehidupannya. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, keyakinan saudara tentang Allah membuat mereka punya hidup sesuai dengan kehendak Allah. Saudara-saudara, keyakinan tentang siapa Allah itu membuat mereka tetap bertahan. Dan hari ini dari perikop yang kita baca, kita belajar tentang seorang yang bernama Nehemia. Saudara-saudara, bagaimana konsep Nehemia tentang Allah itu berpengaruh pada hidupnya, khususnya ketika dia sungguh-sungguh di dalam doanya. Saudara, dalam perikop yang kita baca ini saudara, Nehemia ini hidup di dalam pengasingan. Dia hidup di dalam pembuangan. Dan karena Tuhan bekerja bagi orang Israel, bagi orang Yehuda, bagi umat Allah di pembuangan, diizinkan kembali saudara. Kalau kita belajar, maka ada rombongan pertama yang dipimpin Zerubabel, lalu rombongan kedua yang dipimpin oleh Ezra. Nehemia masih belum pulang, ia masih tinggal di kerajaan Persia. Dia orang biasa, dia bekerja sebagai juru minum raja. Saudara-saudaraku yang kekasih, kalau kita baca di pasal 1, ketika kita membaca kitab Nehemia di pasal 1, di sana kita mendapatkan laporan dari Nehemia, mendapatkan laporan dari saudara-saudaranya yang kembali dari Yehuda. Lalu saudara, laporan itu berbicara tentang kondisi keadaan Yerusalem, dan laporan itu laporan yang tidak baik mengenai kota Yerusalem, keadaan kota Yerusalem yang menyedihkan. Lalu setelah mendengar laporan itu saudara, maka dicatat di ayat 1. Di pasal 1 di sana dikatakan Nehemia menaikkan doanya kepada Allah. Dan kalau saudara baca di ayat 11 dari pasal 1, inti dari doa Nehemia saudara. Nehemia berkata begini, "Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hambamu ini, dan kepada doa hamba-hambamu yang rela takut akan namamu. Dan biarlah hambamu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini," yakni raja yang saat itu memerintah, yaitu Raja Artasasta. Saudara-saudaraku yang kekasih, doa yang dipanjatkan, doa yang dinaikkan oleh Nehemia yang dicatat di pasal 1, itu dijawab nanti di pasal yang kedua, ketika dia diberi kesempatan berbicara kepada raja. Saudara, jarak waktu antara pasal 1 dan pasal 2 itu sekitar 4 bulan. Nah, Nehemia harus menunggu 4 bulan baru doanya dijawab. Setelah 4 bulan dia minta kepada Tuhan, lalu doanya setelah 4 bulan itu baru dijawab. Dia minta Tuhan menolong untuk keadaan kota Yerusalem yang hancur. Tetapi selama 4 bulan sepertinya Tuhan diam. Selama 4 bulan tidak ada jawaban doa apapun. Saudara-saudaraku yang kekasih, memang saudara, waktu 4 bulan itu relatif singkat kalau kita bandingkan dengan tokoh-tokoh Alkitab yang lain yang menunggu waktunya Tuhan. Abraham itu menunggu sekitar 25 tahun untuk akhirnya ia mendapatkan seorang anak. Yusuf itu dia menunggu hampir 2 tahun sampai kemudian ia mendapatkan kedudukan di kerajaan Mesir. Saudara-saudaraku yang kekasih, Nehemia menantikan waktu Tuhan itu tidak lama, 4 bulan. Tetapi saudaraku, menunggu itu bukan waktu yang menyenangkan. Menunggu itu sesuatu yang sulit. Mari kita lihat bagaimana doa Nehemia itu, dan lalu bagaimana Tuhan menjawab doa dari Nehemia. Nehemia menunggu kapan ia mendapat belas kasihan Tuhan untuk bisa punya kesempatan berbicara kepada Raja Artasasta, berbicara tentang kondisi, berbicara tentang keadaan yang terjadi di Yerusalem.
Saudara-saudaraku yang kekasih, kalau secara manusia kita melihat doa Nehemia ini tampaknya mustahil. Kenapa mustahil, saudaraku yang kekasih? Dia hanya seorang pelayan, juru minum raja. Walaupun dia menyediakan minuman bagi raja, tapi dia hanya seorang pelayan dari seorang raja yang berkuasa. Lalu dia meminta supaya dia diberi cuti untuk pulang ke Yerusalem. Itu mustahil, saudara. Sebab dia punya pekerjaan, harus terus-menerus menyediakan minuman bagi raja. Saudara-saudaraku yang kekasih, lalu apalagi yang menjadikan doa Nehemia itu menjadi doa yang mustahil? Saudara, karena permohonan Nehemia adalah permohonan untuk membangun kembali kota Yerusalem. Saudara-saudaraku yang kekasih, kota Yerusalem itu diperintahkan untuk tidak lagi dibangun oleh raja yang sama, Raja Artasasta. Jadi bagaimana mungkin, sangat mustahil doa Nehemia minta kembali Yerusalem itu dibangun kembali. Saudara-saudaraku yang kekasih, tidaklah mungkin Raja Artasasta akan merubah keputusannya untuk membangun Yerusalem. Tidak mungkin, saudara. Secara manusia, Nehemia menaikkan doa yang mustahil, doa yang tidak mungkin. Tetapi saudaraku yang kekasih, Nehemia mempunyai keyakinan siapa Allah itu. Mungkin selama 4 bulan ia menunggu. Dan sekarang tiba waktunya dia cuma bisa berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya tidak tahu bagaimana Engkau melakukan, tetapi lakukanlah itu. Saudara, mungkin Bapak Ibu, jemaat sekalian berada dalam keadaan sulit. Situasi yang mungkin tidak persis sama dengan Nehemia. Tetapi memang kita berada dalam situasi sepertinya kita tidak tahu berbuat apa. Kita tidak, bagaimana lagi nih? Persoalan kita berat. Kita tidak tahu bagaimana jalan keluar dari persoalan kita. Saudara-saudara, tetapi ingat, pemahaman pandangan seseorang terhadap Allah akan berpengaruh bagaimana ia bertindak di tengah situasi-situasi yang seperti itu. Saudara-saudara, walaupun kita mengalami kesulitan, walaupun kita mengalami persoalan, tapi saudaraku yang kekasih, kalau kita punya pemahaman yang benar, pandangan kita terhadap Allah itu pandangan yang benar, itu akan berpengaruh bagaimana kita bertindak di tengah situasi-situasi yang sulit hari-hari ini. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita membaca di pasal 2 yang kita sudah baca tadi, di pasal 2 dari kitab Nehemia ini menunjukkan kepada kita bahwa saat tiba, saudara, satu kali Nehemia datang kepada Raja Artasasta. Lalu Raja Artasasta ini melihat, memperhatikan Nehemia. Dia lihat raut muka dari Nehemia ini. Kenapa muka Nehemia sedih? Dia berkesimpulan pasti ada masalah dalam hati kehidupan Nehemia. Saudara-saudaraku yang kekasih, ada beban berat yang dihadapi oleh Nehemia. Saudara-saudara, kesedihan hati dari Nehemia yang dilihat raja pada waktu itu bukan sebuah kesedihan yang dibuat-buat, bukan kesedihan yang dikarang-karang, saudara. Ini merupakan suatu yang alamiah. Oleh karena kenapa? Oleh karena hati Nehemia mengalami kesedihan yang luar biasa. Saudara-saudara, kalau itu dibuat-buat oleh Nehemia, itu sangat berbahaya bagi Nehemia. Saudara, karena saudara, pelayan raja itu harus tetap ceria, harus tetap bergembira di hadapan raja. Kalau dia muka sedih, pasti raja akan marah. Tapi saudaraku yang kekasih, karena raut mukanya yang sedih, bukan karena dibuat-buat. Lalu raja datang menghampiri dia. Dia bertanya kepada Nehemia, kenapa mukamu muram? Lalu Nehemia menjawab, saudaraku yang kekasih. Dia berkata, hiduplah raja. Saudara-saudara, jawaban Nehemia ini merupakan jawaban yang berani. Dia menjawab, saudara, dia sangat ketakutan ketika dia melihat raja. Lalu dia mengajukan pertanyaan. Dan dia kemudian menjawab, hiduplah raja untuk selamanya. Saudara, dia berkata, bagaimana mungkin mukaku tidak muram?
tempat pekuburan nenek moyangku di Yerusalem telah menjadi runtuh dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api. Saudara-saudara, ini sebuah jawaban yang berani karena yang dia tahu bahwa yang menyebabkan kota Yerusalem seperti itu adalah raja yang ada di depannya. Saudara-saudara, saudaraku yang kekasih, sepertinya Yeremia berkata Yerusalem berada dalam keadaan kacau, menjijikan karena engkau Raja Artasasta menghentikan pembangunan kota itu. Ini sebuah jawaban yang berani di hadapan Raja Artasasta. Tapi respon raja, dia berkata, jadi apa yang engkau inginkan Nehemia? Dalam keadaan seperti itu, ketika raja bertanya apa yang kau inginkan, dikatakan dalam ayat 4, maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Di momen seharusnya ia memberikan jawaban, kita melihat di sana jawaban Nehemia luar biasa. Nehemia sebagai orang yang menaikkan doa di hadapan Tuhan. Dia berdoa singkat di hadapan Tuhan. Saudara, mungkin waktu dia tanya raja, dalam doanya yang singkat itu dia berkata, Tuhan tolong berikan aku hikmat sekarang ini. 4 bulan sudah aku berdoa dan sekarang waktunya tiba. Dan ia berdoa lagi, doa secara singkat. Menunjukkan apa saudara? Ini menunjukkan bahwa Nehemia bergantung kepada Allah. Dia bergantung dalam keadaan sulit kepada Tuhan. Dalam kondisi situasi yang susah dia bergantung kepada Tuhan. Adakah Bapak Ibu sekalian, kita semua, adakah kita dalam keadaan kondisi sulit, kesusahan, kita bergantung kepada Allah? Saudara-saudaraku yang kekasih, setelah dia berdoa, akhirnya jawaban itu datang. Saudara, dan luar biasanya saudaraku yang kekasih, dia diutus untuk membangun kota Yerusalem. Saudara, dia minta otoritas kepada raja melalui surat-surat saudara untuk disampaikan kepada para bupati supaya ia tidak mengalami halangan ketika dia akan ke Yerusalem, ke Yehuda. Dan juga saudaraku yang kekasih, dalam permintaan Nehemia itu supaya dia mendapatkan material-material yang bisa dipakai untuk pembangunan Yerusalem. Ini sebuah permohonan yang berani saudara. Di ayat 8, saya kembali bacakan bagi kita ayat yang ke-8. Pula sepucuk surat bagi Asap, pengawas taman raja, supaya dia memberikan aku kayu untuk memasang balok-balok pada pintu-pintu gerbang di benteng bait suci, untuk tembok kota dan untuk rumah yang aku akan kudiami. Dan raja mengabulkan permintaanku itu. Karena apa saudara? Karena tangan Allahku yang murah melindungi aku. Saudara-saudaraku yang kekasih, Nehemia menunggu dalam doanya. Ketika jawaban doa itu datang dan permohonannya dikabulkan, dia tahu semuanya itu karena campur tangan Tuhan, karena tangan Allah yang murah yang melindungi dia. Saudaraku yang kekasih, dari kalimat ini, karena tangan Allahku yang murah yang melindungi dia. Dari kalimat ini saudaraku yang kekasih, Nehemia punya 2 pengakuan. Dan ini harusnya juga menjadi pengakuan saya dan saudara. Pengakuan kita semua dalam pemahaman kita, pengiringan kita kepada Allah yang kita sembah. Saudara-saudaraku yang pertama, pengakuan dari kalimat ini saudara, yang diucapkan oleh Nehemia, bahwa tangan Tuhan yang murah yang melindungiku. Dari pengakuan ini, pertama, di sana dijelaskan bahwa Allah itu Allah yang berdaulat dan berkuasa, yang bekerja di balik apa yang terjadi. Sekali lagi, Allah itu Allah yang berdaulat dan berkuasa, yang bekerja di balik apa yang terjadi. Saudaraku yang kekasih, tangan Allah menunjukkan kuasa Allah. Kuasa Allah dinyatakan kepada Nehemia. Nehemia yang yakin karya Allah di balik permohonannya. Dia yakin bahwa semua permohonannya tentang Yerusalem itu ada tangan Allah. Doanya yang dikabulkan itu karena penyertaan Allah, karena Allah yang bekerja di baliknya. Saudara, secara manusia permohonan Nehemia ini mustahil, tetapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, sebab Dia adalah Allah yang Maha Kuasa.
Dia Allah yang berdaulat, Allah yang memiliki otoritas, memiliki hikmat, memiliki kebebasan, dan memiliki kuasa pengontrolan yang mutlak untuk menggenapkan segala sesuatu itu terjadi. Itu sebabnya saudara, kita tidak perlu takut. Tidak ada perkara yang sulit bagi Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, kedaulatan Allah itu berarti Allah itu Allah yang mengatur segala sesuatu. Semua hal yang terjadi, dari hal-hal yang biasa sampai hal-hal yang luar biasa, dari hal-hal yang kecil sampai hal-hal yang besar. Segala sesuatu, jalannya segala sesuatu tidak pernah lepas dari pengontrolan Allah. Tidak ada sesuatu peristiwa kecil apapun yang di luar kontrol Allah. Itu sebabnya peristiwa yang kita alami hari-hari ini, pergumulan yang kita hadapi hari-hari ini, saudara-saudara, kita tidak perlu takut. Mungkin kita khawatir, mungkin mustahil bagi kita. Ingat, tidak ada sesuatu peristiwa sekecil apapun yang di luar kontrol Allah. Saudara, Amsal 16 ayat 33. Amsal 16 ayat 33. Undi dibuang di pangkuan, tetapi setiap keputusannya berasal daripada Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, Allah itu memiliki kontrol yang absolut, memiliki kontrol yang mutlak atas tindakan dari semua ciptaannya, dan tidak ada satu ciptaannya, tidak ada satu orang, tidak ada satu kerajaan yang dapat menghalangi, menggagalkan kehendaknya atau bertindak di luar batasan kehendaknya. Saudaraku yang kekasih, coba baca 2 Tawarik pasal 20 ayat yang ke-6. 2 Tawarik pasal 20 ayat yang ke-6. Ya Tuhan Allah nenek moyang kami, bukankah engkau Allah di dalam sorga? Bukankah engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tanganmu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan engkau. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, dari pasal 2 melalui Nehemia ini kita melihat Allah adalah Allah yang berdaulat. Allah adalah Allah yang berkuasa, dan kuasa seorang diktator kerajaan Persia waktu itu, Raja Artasasta, tidak ada bandingannya dibandingkan dengan kuasa Allah. Saudara-saudara, kalau saudara melihat perubahan Raja Artasasta, itu di luar kontrol Nehemia. Perubahan hati Raja Artasasta itu tidak bisa dikontrol oleh Nehemia. Nehemia tidak bisa mengatur, dia tidak bisa mengubah hati raja, tetapi hati raja itu ada di tangan Allah. Saudaraku yang kekasih, Amsal pasal 21 ayat 1. Amsal pasal 21 ayat 1. Hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan, dialirkannya kemana ia ingini. Saudara, terjemahan sehari-hari bilang begini, sama seperti Tuhan mengatur air sungai supaya mengalir menurut kehendaknya, begitu juga ia membimbing pikiran raja. Saudaraku yang kekasih, Raja Artasasta tidak bisa dikontrol oleh Nehemia, tapi Raja Artasasta tunduk dalam kuasa otoritas Allah. Itu sebabnya persoalan pergumulan yang kita hadapi, kita tidak perlu khawatir. Tidak ada perkara yang sulit, perkara yang mustahil bagi Allah. Saudara-saudara, Nehemia hanya berdoa dan dia menyerahkan itu ke tangan Tuhan. Kita punya Allah yang sanggup mengubah hati yang sekeras apapun. Tangan Allah yang murah yang melindungi aku juga merupakan kata yang sama, saudara, yang diucapkan oleh Esra. Jadi tangan Allah yang murah yang melindungi aku juga merupakan kata yang sama yang diucapkan oleh Esra. Coba kita buka Esra pasal 7 ayat 9. Tepat pada tanggal 1 bulan pertama ia memulai perjalanannya pulang dari Babel, dan tepat pada tanggal 1 bulan kelima ia tiba di Yerusalem, oleh karena tangan murah Allahnya itu melindungi dia. Saudara, ucapan yang sama yang disampaikan oleh Esra, ucapan yang sama juga disampaikan oleh Nehemia, bahwa tangan Allah yang murah itu yang melindungiku, kata Nehemia. Saudara, bukan hanya Nehemia, bukan hanya Esra mengalami bagaimana tangan kemurahan Allah itu melindunginya. Saya percaya juga kita akan mengalami tangan murah Allah yang melindungi kita.
tangan murah Allah yang akan menyertai kita. Ini hal yang pertama yang kita bisa lihat dari keyakinan Nehemia, Allah sebagai Allah yang berdaulat, berkuasa di balik apa yang terjadi. Apa yang terjadi hari-hari ini di dunia, apa yang terjadi dalam kehidupan saya dan saudara, itu ada Allah bekerja di sana. Saudara-saudaraku yang kekasih, itu yang membuat sebuah keyakinan bagi kita. Apapun yang kita alami, tidak ada perkara yang sulit, perkara yang susah, perkara yang mustahil bagi Tuhan. Karena Dia yang mengontrol seluruh alam semesta ini. Yang kedua, saudara-saudaraku yang kekasih, apa yang dapat kita pelajari dari pengakuan Nehemia tentang tangan Allah yang murah yang melindungiku? Yang kedua, saudara, Nehemia meyakini bahwa Allah adalah Allah yang baik. Allah adalah Allah yang baik. Allah adalah Allah yang sungguh amat baik, saudara. Apa yang terjadi di kota Susan, di benteng Susan itu adalah contoh kebaikan Allah. Tangan Tuhan ada di dalam diri seseorang, mengindikasikan Tuhan itu menyatakan kebaikannya kepada orang itu. Saudara-saudara, Nehemia begitu luar biasa merasakan kebaikan Tuhan. Di ayat 8, tangan Tuhan murah yang melindungi aku. Di pasal 2 ini, ketika dia sudah tiba di Yerusalem, lalu dia mengajak rakyat untuk membangun, dikatakan di sana, ketika ku beritahukan kepada mereka, kepada orang-orang di Yerusalem, betapa murahnya tangan Allah yang melindungi aku, dan juga apa yang dikatakan raja kepadaku, berkatalah mereka, kami siap membangun, dan dengan sekuat tenaga mereka melakukan pekerjaan yang baik itu. Saudara-saudaraku yang kekasih, Nehemia tidak tahan. Dia sharing tentang penyertaan tangan Tuhan bagi dia. Dia sharing kepada umat Israel, orang Yehuda pada waktu itu, tentang bagaimana tangan Allah yang menyertai dia sehingga dia berada di Yerusalem. Dia berada dan bisa diberikan kesempatan oleh raja untuk bisa membangun kembali Yerusalem. Saudara-saudaraku yang kekasih, Allah yang kita sembah, saudara, secara natur adalah Allah yang baik. Saudara, kebaikan Allah dalam hal yang luar biasa, hal-hal yang biasa itu nyata sekali dalam kehidupan Nehemia. Saudara-saudara, dan juga berlaku bagi saya dan saudara, bagi kita semua. Kita hari ini bisa makan, masih bisa makan, saudara. Kita hari ini masih bisa minum. Kita hari ini masih bisa menikmati sesuatu. Itu bukti kebaikan Allah dalam diri saya dan saudara. Saudara-saudara, Mazmur 145 ayat 9 berkata begini, Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kebaikan Allah di dalam diri Nehemia di pasal yang kedua dari kitab Nehemia yang sudah kita baca tadi, saudara-saudara, adalah kebaikan yang khusus, kebaikan yang spesial. Saudara-saudaraku yang kekasih, ada masa-masa tertentu di mana kebaikan khusus Allah itu dinyatakan. Ada masa-masa tertentu, ada kejadian-kejadian yang merupakan pernyataan kasih Allah senantiasa dinyatakan dalam kehidupan kita. Berkat Allah, kebaikannya untuk saya dan saudara. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Bukan hanya untuk kita sebagai umat Allah, tapi juga untuk pelebaran kerajaan Allah. Saudara, mungkin saudara berkata, kebetulan saja saudara, Raja Artasasta itu baik hatinya. Tetapi sesungguhnya saudara, raja di atas segala raja yang menunjukkan kebaikan hatinya kepada Nehemia. Bukan karena Raja Artasasta itu, tetapi raja di atas segala raja. Saudara-saudaraku yang kekasih, bukan karena hebat atau jasa Nehemia sehingga dia mendapatkan berkat. Tetapi ingat, semata-mata Nehemia mendapatkan berkat karena anugerah Allah. Kalimat tangan Allah yang murah, yang melindungi aku, menunjukkan sekali bahwa Nehemia adalah pemimpin yang sungguh-sungguh mendapatkan kebaikan dari Allah. Dan dia mengaitkan kehidupan, kebaikan yang dia terima dari Allah, keberhasilan yang dia miliki, dia selalu kaitkan dengan Allah yang hadir bagi dia.
Saudara-saudaraku yang kekasih, dia tidak mencuri kemuliaan Allah. Dia mendapatkan kebaikan Allah. Dia merasakan kebaikan Allah. Dan dia menyatakan kebaikan Allah itu. Saudara-saudara, dia tidak gunakan kebaikan Allah itu untuk kemuliaan dirinya. Tapi saudaraku yang kekasih, dia tidak menerima kebaikan Allah itu untuk dirinya sendiri. Tapi dia membagikannya kepada orang lain. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Nehemia bisa merubah cerita. Lalu kemudian orang memuji dia. Bisa saudara. Untuk menunjukkan hikmat dan keberaniannya kepada raja. Tetapi saudaraku, Nehemia mengaitkan segala keberhasilannya. Itu karena ada campur tangan Tuhan. Adakah kita, kalau kita mengalami situasi berat dan kita bisa melewati situasi itu sampai dengan hari ini. Kita bisa melewati situasi-situasi yang berat dalam kehidupan kita. Ingat, itu bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, tetapi di sana ada tangan Allah, ada campur tangan Allah yang murah, yang melindungi kita sekalian. Inilah dua hal, sebuah pengakuan yang diungkapkan oleh Nehemia, sebuah pengakuan yang luar biasa. Dia menyatakan bahwa Allah itu berdaulat. Dalam tangan Allah yang murah, yang melindungiku. Di sana dia menyatakan bahwa ada kuasa Allah. Allah itu berdaulat, mengontrol seluruh kehidupan di alam semesta ini. Dan tidak ada perkara yang mustahil bagi Allah. Lalu yang kedua, saudaraku yang kekasih, dari pernyataan bahwa tangan Allah yang murah yang menyertaiku. Dia meyakini bahwa di sana Allah adalah Allah yang baik. Kiranya renungan firman Tuhan pagi ini akan senantiasa menguatkan kita, mengokohkan kita, bahwa sampai dengan hari ini tangan Allah yang murah, tangan Allahku yang murah, yang melindungiku, yang melindungi kita sekalian. Saudara-saudaraku yang kekasih, keadaan hidup umat Allah itu ada di tangan Tuhan yang Maha Kuasa. Ada dalam pengontrolan Allah yang Maha Kuasa. Jikalau Allah berdaulat dan Maha Kuasa, maka seluruh sejarah itu ada di dalam kontrol dan rancangannya. Di balik semua yang terjadi, ada Allah bekerja. Dan tangan Allah yang murah itu yang akan memberkati dan melindungi kita. Jangan engkau khawatir. Mungkin persoalanmu berat hari ini, seolah-olah tidak ada jalan keluar. Tapi saudaraku yang kekasih, Allah tetap bekerja. Amin. Dia tetap melindungi kita, melindungi saya, melindungi Bapak Ibu sekalian. Kita diajak untuk apa saudara? Untuk terus bersyukur kepada Allah. Untuk semua hal yang baik yang diberikan kepada kita. Kita tidak sempurna, tetapi banyak hal yang baik yang Tuhan nyatakan bagi kita. Amin. Sebagai ayat penutup, Yakobus 1 ayat yang ke-17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Jika tangan Allah yang murah melindungi aku, kita diajak menyadari bahwa hidup kita itu ada di tangan Allah. Allah yang Maha Kuasa, yang menguasai kita, yang menguasai alam semesta. Tidak ada apapun yang bisa menggagalkan kita, karena kita tahu Allah mengontrol segala sesuatu. Amin buat firman Tuhan. Mari kita naikkan pujian. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik dan amat baik bagiku.
kasih kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya. Sebagaimana pengakuan Nehemia bahwa segala hidupnya, setiap pergumulan hidup dari Nehemia, setiap permohonan doanya dikabulkan oleh Tuhan. Ya Tuhan Yesus. Itu karena Tuhan berdaulat, Tuhan menyertai. Karena ada tangan Tuhan yang menyertai kehidupan Nehemia. Amin Yesus. Dan hari ini kami percaya tangan yang sama yang menyertai Nehemia itu juga akan menyertai kami. Amin, amin. Yang senantiasa hadir melindungi kami, Ya Tuhan Yesus. menopang kami manakala hidup kami penuh dengan kesusahan, penuh dengan pergumulan. Seolah-olah tidak ada jalan keluar dari persoalan yang kami alami. Kami yakin bahwa Allah tetap bekerja, Allah tetap melakukan karyanya dalam kehidupan kami. Itu sebabnya ajar kami Tuhan senantiasa untuk terus berdoa, untuk terus datang kepadamu dalam setiap pergumulan persoalan kehidupan kami, dalam keadaan apapun. Ajar kami senantiasa terus memandang kepada Engkau, sebab kami yakin dan percaya bahwa tangan yang menyertai Nehemia juga menyertai kami. Amin Tuhan, amin. Tangan Allah yang menyertai Nehemia, menyertai Esra juga hadir menyertai kami semua. Sehingga dalam situasi sulit hari ini kami tidak akan pernah takut. Sebab Engkau Allah yang berdaulat, Allah yang mengontrol keadaan, mengontrol seluruh alam semesta ini, mengontrol kehidupan kami secara dunia ini, ada dalam kontrol Engkau. Dan juga Engkau adalah Allah yang baik, yang senantiasa baik dalam kehidupan kami. Amin, haleluya. Bahkan dalam hal-hal yang kecil dalam hidup kami, sampai pada hal-hal yang besar dalam hidup kami, Engkau Allah adalah Allah yang tetap baik. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu bagi kami. Terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur kami boleh belajar dari kehidupan Nehemia, bagaimana Tuhan menyertai, melindungi dia. Dan hari ini kami percaya, mengokohkan iman kami, bahwa tangan yang sama juga menyertai kami, menopang, menolong kami untuk melewati situasi-situasi yang sulit.
perjalanan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau, Allah yang kami kenal dalam Yesus Kristus, Allah yang senantiasa hadir bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami mengucap syukur kepadamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita bangkit berdiri bersama saudara. Kita kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Is our God. Sing with me, how great is our God, and only see how great is our God. Name above all names, you are worthy of all praise, and my heart will sing how great is our God. Name above all names, you are worthy of all praise, and my heart will sing how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And only see how great is our God. And only see how great is our God. And only see how great is our God. Haleluya. Engkau Allah yang besar dalam kehidupan kami. Amin, Tuhan Yesus. Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Serahkan hidup, kami pertaruhkan hidup kami dalam tangan-Mu. Setiap detik, setiap waktu dari perjalanan hidup kami, biarlah Tuhan senantiasa hadir menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kami boleh beribadah hari ini. Kami boleh menaikkan pujian penyembahan, mendengarkan renungan kebenaran firman yang senantiasa menguatkan dan mengokohkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami terus membawa bangsa ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan sertai, Tuhan pimpin bangsa ini. Tuhan tolong sehingga bangsa ini terus menjadi bangsa yang kuat. Bangsa yang mampu melewati kesulitan-kesulitan. Oleh karena Tuhan juga senantiasa hadir menyertai bangsa dan negara kami. Berkati pemimpin-pemimpin bangsa kami. Berkati presiden kami Tuhan. Beri hikmat, terus beri kekuatan, kemampuan. Beri perlindungan baginya. Sehingga dia boleh bekerja dengan baik. Dia boleh melakukan segala sesuatu untuk memajukan bangsa dan negara ini. Berkati semua pembantu-pembantu presiden. Mereka juga boleh bekerja dengan baik. Topang mereka senantiasa. Beri ide-ide yang baik. Beri kemampuan untuk mereka bekerja ekstra. Untuk mengendalikan situasi yang kami hadapi hari-hari ini. Sehingga kami boleh melewati masa sulit ini dengan baik. Karena kami yakin dan percaya bahwa Tuhan tetap bekerja dalam kehidupan bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan hidup bangsa ini ke dalam tangan Tuhan. Semua orang yang ada di bangsa ini, Tuhan senantiasa pelihara, lindungi. Kami berdoa untuk penanggulangan COVID-19 ini. Serahkan dalam tangan Tuhan. Semua orang yang ditunjuk untuk menangani ini, yang bekerja untuk menangani COVID ini Tuhan. Bahkan semua masyarakat bersama-sama kami bahu-membahu untuk bekerja mengatasi kesulitan, persoalan yang kami hadapi hari-hari ini. Khususnya kami berdoa untuk orang-orang yang ada di garis depan untuk menangani COVID-19 ini.
para medis, para dokter, semua orang yang terlibat di dalamnya. Siapapun mereka Tuhan, Tuhan beri perlindungan, topang mereka, beri kekuatan bagi mereka, beri hikmat bagi mereka, sehingga mereka boleh cakap menangani orang-orang yang sakit, mampu bekerja dengan baik Tuhan. Tuhan juga beri hikmat bagi mereka senantiasa. Terima kasih, Engkau juga memberkati Tuhan, menolong orang-orang yang terpapar oleh virus ini. Beri mereka terus kekuatan Tuhan. Kami berdoa, biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Kami percaya, beri kekuatan bagi mereka yang sudah kena COVID ini Tuhan. Beri perlindungan bagi mereka sehingga mereka boleh disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk daerah kami Sulawesi Tengah. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Engkau memberkati pemimpin-pemimpin kami di daerah ini. Beri hikmat bagi mereka. Pemimpin-pemimpin kota kami juga senantiasa Tuhan berkati. Persiapan-persiapan untuk memasuki pilkada yang akan datang, Tuhan persiapkan semuanya. Ada kedamaian, ada keamanan di bangsa, di daerah kami Tuhan. Sehingga kami boleh senantiasa dapat melaksanakan aktivitas kami. Kami boleh senantiasa melakukan aktivitas kami dengan baik. Kami terus bisa memuji memuliakan nama Tuhan. Kami boleh beribadah dengan bebas. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa untuk seluruh gereja-gereja-Mu dimanapun mereka berada. Dari seluruh denominasi. Engkau memberkati Tuhan. Setiap ibadah-ibadah yang dilaksanakan pada hari Minggu ini, Tuhan berkati semua orang yang mengambil bagian dalam pelayanan. Engkau senantiasa pimpin mereka sehingga mereka boleh melayani dengan baik dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati gereja kami, Gereja Betel Indonesia Jalan Woodward. Engkau memberkati para pemimpin-pemimpinnya, gembala, staf gembala, full timer, part timer, semua yang terlibat melayani di gereja ini. Engkau senantiasa memberkati. Dan Engkau berikan ide-ide bagi kami untuk mengembangkan pelayanan ini Tuhan. Engkau berkati gereja ini supaya boleh menjadi berkat bagi semakin banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan untuk persiapan pelayanan ibadah secara komunal di gereja ini. Segala persiapannya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Sehingga kami boleh nanti beribadah secara komunal dengan baik dan sana. Kami boleh merasakan kuasa kasih Tuhan, kemuliaan Tuhan yang senantiasa hadir bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan mengakhiri ibadah ini. Kasih kekasih Tuhan. Mari arahkan pandanganmu pada Tuhan dan angkatlah tanganmu. Mari sekali lagi kita menyembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur. Haleluya. Engkau baik. Kiranya berkat dari Allah Tritunggal, dari Allah Bapa akan senantiasa menyertai kita. Cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus akan senantiasa hadir dalam kehidupan kita. Bahkan penyertaan, pertolongan, kekuatan dari Allah Roh Kudus akan senantiasa menopang, menolong, memampukan kita menjalani setiap kehidupan kita hari demi hari. Kami berdoa mengucap syukur hari ini. Haleluya. Amin. Amin.